Abu Hasan Asyadzili radhiyallahu anhu yang merupakan guru dari Asy-Syaikh Abdul Abbas Al-Mursi radhiyallahu anhu, di mana Asy-Syaikh Abdul Abbas Al-Mursi ini adalah merupakan guru daripada Asy-Syaikh Ibnu Athaillah As-Sakandari, yang tiada lain dan tiada bukan adalah merupakan pengarang kitab Al-Hikam ini, di mana beliau Asy-Syaikh Abu Hasan Asyadzili mengingatkan kepada para murid atau para salik yang bersuluk atau yang berjalan dengan makrifat menuju hakikat, atau orang-orang yang menginginkan wusul kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud wusul di sini adalah sampai pada tingkatan merasa selalu berada di sisi Allah, di dekat Allah dalam segala kesempatan dan waktu. Di sini diingatkan bahwa di antaranya yang pertama, jagalah pergaulan agar tidak membawa akibat rusaknya ma'rifatmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam pergaulan mempunyai peranan yang sangat penting dalam membentuk karakter seseorang. Dalam ilmu psikologi, dia dalam berperilaku mempunyai dua kecenderungan, yaitu mempunyai kecenderungan aloplastis dan autoplastis. Aloplastis yaitu kecenderungan mengubah lingkungan sesuai dengan keadaan dirinya. Jadi lingkungan yang dirubahnya seperti keadaan dirinya. Misalnya orang kota, kemudian dia pergi ke desa misalnya. Meskipun tata cara masyarakat desa yang didatangi itu berbeda dengan tata cara kota, maka ketika dia sampai di desa itu kemudian dia tidak mengikuti tata cara setempat, malah berusaha untuk merubah tata cara setempat seperti dirinya yang di kota, itu namanya kecenderungan aloplastis. Jadi merubah lingkungan sesuai dengan kondisi dirinya. Yang kedua yaitu autoplastis, yaitu kecenderungan merubah dirinya mengikuti lingkungan. Jadi beradaptasi dengan lingkungan. Seperti tadi misalnya orang kota yang mempunyai tata cara berbeda dengan orang kampung, orang desa. Kemudian ketika dia pergi ke desa, bermukim di desa, kemudian mengikuti tata cara yang ada di desa itu, meninggalkan tata cara yang diikutinya dulu, maka itu termasuk kecenderungan autoplastis. Dan karena mempunyai kecenderungan autoplastis itulah, maka dalam pergaulan sangat berperan dalam membentuk suatu karakter. Sebagaimana dalam sebuah hadis Nabi, kullu insanin taliduhu ummuhu alal fitrah, fa abawahu yuhawidanihi ayunassiranihi au yumajjisanihi. Rawahul Bukhari. Atau ada riwayat yang lain yaitu kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Seorang bayi tidak akan dilahirkan ke dunia melainkan ia dalam keadaan suci. Kemudian kedua orang tuanya lah yang akan menjadikan dirinya menjadi Yahudi, menjadi Nasrani, atau menjadi Majusi. Dan fa'abawahu di sini bisa diartikan sebagai milieu atau lingkungan yang melingkupi. Milieu ini dibagi menjadi dua, yaitu milieu mikro, yaitu lingkungan kecil, termasuk lingkungan keluarga. Jadi
Kalau seandainya orang tuanya muslim, biasanya anaknya juga muslim. Kalau orang tuanya non muslim, kebanyakan anaknya juga menjadi non muslim. Kalau orang tuanya baik, maka kebanyakan anaknya juga menjadi baik. Tapi bisa diartikan milio makro, jadi lingkungan besar, lingkup yang besar, yaitu lingkungan sekitar. Bisa jadi kadang-kadang orang tuanya baik, kemudian anaknya menjadi tidak baik. Ya, bisa jadi lingkungan sekitarnya yang tidak mendukung. Nah, makanya bisa kita lihat waktu yang dihabiskan oleh anak itu di rumah atau di luar rumah. Kalau di luar rumah, maka sudah barang tentu dan sudah pasti dia akan mengikuti lingkungan yang mempengaruhinya, lingkungan sekitar yang mempengaruhinya. Makanya terjadi sebuah negara, terjadi sebuah suku-suku, itu pasti mempunyai karakter-karakter. Karakternya orang Jawa tentu berbeda dengan karakternya orang Madura. Orang Madura mempunyai karakter yang berbeda dengan karakter orang Sumatera. Nah, itulah yang menunjukkan bahwa lingkungan sekitar itu mempunyai dampak atau pengaruh yang besar dalam karakter seseorang. Makanya kemudian kita diingatkan pula oleh Syekh Abu Hasan Asadili, kita dianjurkan untuk bergaulah dengan para solihin dan sodikin agar makrifatmu terpelihara kesuciannya. Di samping itu juga kita harus memelihara pula hubungan dengan Allah melalui petunjuk yang hak, melalui wahyu Allah yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, makanya di sini kalau kita dalam bersalik, ya memang harus punya guru, karena kita tidak bisa memahami Al-Quran tanpa adanya bimbingan. Kita tidak bisa memahami sunnah Nabi, hadisnya Nabi, tanpa adanya orang yang membimbing kita. Kemudian kita dianjurkan, kita diharapkan, diingatkan untuk memalingkan wajah kita dari pengaruh dunia yang berlebih-lebihan. Akan tetapi jangan engkau abaikan bagian yang dapat ditarik manfaatnya untuk berta'abbud. Jadi apapun pengaruh dunia kita abaikan, tapi kita tidak boleh mengabaikan segala sarana-sarana yang justru membawa kita untuk semakin bisa berta'abbud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jauhilah musuh yang bermaksud mempengaruhimu, terutama yang secara halus ingin menggelincirkanmu. Jadi teman-teman yang mengajak kita ke arah yang jauh dari ajaran Allah Subhanahu wa taala, teman-teman atau sahabat-sahabat yang mengajak kita untuk melanggar aturan-aturan yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabat-sahabat yang membuat kita jauh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini kita abaikan dan kita hindari.